Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut membahas mengenai ekstraksi pelarut. Ini yang saya bilang di minggu lalu bahwa ini adalah jenis metode pemisahan yang pertama yang akan kita bahas mengenai ekstraksi. Jadi sebenarnya apa itu ekstraksi? Ekstraksi itu kalian bisa bayangkan kalian melakukan proses penarikan suatu analit dengan menggunakan pelarut tertentu, itu disebut ekstraksi pelarut. Jadi nanti analit itu apakah lebih larut dalam suatu pelarut A atau pelarut B yang berbeda kepolarannya misalnya, atau beda sifat kimianya atau sifat fisiknya, seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu di awal untuk prinsip dari ekstraksi pelarut. Nah, prinsipnya adalah mengikuti hukum distribusi. Jadi hukum distribusi itu apa? Jadi hukum distribusi ya maknanya adalah kita melihat bagaimana suatu analit itu akan lebih terdistribusi kepada pelarut yang mana. Nah, jadi sebenarnya pelarut yang digunakan itu adalah dua pelarut yang tidak saling menyatu. Ini namanya immiscible phases. Nah, immiscible phase ini kita gunakan dalam ekstraksi pelarut itu dua. Ada pelarut yang fasenya aqueous, berarti dia air. Ada juga yang fasenya organik. Nah, yang ORG ini adalah organik ya, fase organik. Oke, fase air dan organik itu tidak saling menyatu. Kenapa? Karena mereka beda sifatnya. Nah, jadi karena beda sifatnya maka tidak saling menyatu. Karena biasanya bayangkan ketika ada air bercampur sama zat organik, itu biasanya dia akan membentuk lapisan. Ya, ada lapisan pemisah antara air sama organiknya. Ya, seperti itu. Nah, distribusi daripada analit A dalam fase aqueous dan dalam fase organik itu dituliskan dengan persamaan kesetimbangan seperti ini. Ya, jadi kesetimbangan A menjadi kesetimbangan organik. Nah, ini menunjukkan bahwa A aqueous itu perannya seperti reaktan gitu ya, sedangkan A organik adalah produk dalam persamaan kesetimbangan. Sehingga nanti kalau persamaan kesetimbangan kan ada nilai K-nya ya. Nah, biasanya digunakan Kc karena ini konsentrasi ya. Karena dia aqueous dan organik. Nah, di sini distribusi itu terjadinya dari mana ke mana. Nah, dari fase aqueous dia pindah ke fase organik. Jadi umumnya memang ekstraksi itu adalah dia berpindah analitnya atau solutnya dari fase aqueous ke fase organik. Nanti fase aqueous ini kita sebutnya fase air, boleh juga ya, sama saja. Nah, karena ada persamaan yang tadi kita bilang ada Kc, masih ingat nggak? Kc itu kan konstanta, ya konstanta kesetimbangan, di mana Kc itu adalah perbandingan konsentrasi dari produk, gitu kan, dibagi dengan konsentrasi dari reaktan, ya kan? Nah, maka di sini kita juga kenal istilahnya adalah konstanta distribusi, karena ini bicara tentang ekstraksi, jadi Kc-nya diganti jadi K saja. Nah, konstanta distribusi itu yang dibandingkan apa? Aktivitas dari analit A di fase organik terhadap analit A di fase aqueous. Atau sama juga dengan konsentrasi A pada fase organik dibagi dengan konsentrasi A pada fase aqueous. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa sih organiknya yang di atas, kenapa aqueousnya yang di bawah. Ya tadi saya bilang bahwa organik ini kan jadi posisinya kayak di produk gitu kan. Maka dia yang kanan dibagi yang kiri, produk pereaktan. Makanya aqueousnya di bawah, organiknya yang di atas. Paham ya? Nah, ingat bahwa nilai daripada K itu emang kita menggunakannya adalah pendekatan konsentrasi. Makanya tadi kita bandingkan konsentrasinya ya. Aktivitas itu bisa mol, sebenarnya bisa mol juga ya, bisa mol, bisa juga konsentrasi gitu ya, bisa juga dengan konsentrasi ya. Atau nanti bisa juga dengan solubility yang lain, misalnya F-nya gitu misalnya ya. Nah, sekarang kita lihat tadi kan saya bilang bahwa kalau ekstraksi pelarut itu analit itu berpindah dari fase aqueous ke fase organik. Benar ya? Berarti dia berpindah, itu tidak seluruhnya berpindah, pasti ada yang bersisa. Nah, itulah kalau dia makin banyak bersisa berarti ekstraksinya nggak bagus. Karena yang diharapkan adalah ekstraksi itu bisa berlangsung sempurna, artinya 100% semuanya pindah ke fase organik.
Tapi itu sulit. Nah, makanya kemudian kita bisa menghitung berapa sih sisa ya, atau berapa konsentrasi yang bersisa pada fase aqueous setelah dilakukan ekstraksi sebanyak I. Artinya apa? I itu jumlah ekstraksi, jadi bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan seterusnya. Jadi ekstraksi itu bisa dilakukan banyak-banyak ya. Nah, bagiannya. Nah, dihitungnya dengan menggunakan AI, ini adalah yang tersisa ya, sama dengan V aqueous, berarti volume fase aqueousnya, dibagi volume fase organik dikali dengan konstanta distribusi ditambah dengan V aqueous, kemudian dipangkatkan dengan jumlah dari ekstraksinya dikali dengan konsentrasi awal. Kalau masih bingung, lihat aja nih keterangan di sini ya. Nah, ini contohnya. Misalnya ada distribusi dari, oke, diketahui constant distribution. Berarti apa? K ya. Of iodines between an organic solvent ya, NH2O. Berarti ini fase air maksudnya ya, fase aqueousnya. Nah, gitu. Is 85, berarti K-nya 85. Diketahui ya. Nah, kemudian apalagi? Jadi kita udah punya nilai K sama dengan 85. Kemudian the concentration of E2 remaining in the aqueous layer after extraction ya. Nah, jadi pertanyaannya berapa sih konsentrasi I2 yang remains ya, yang tersisa dalam fase aqueous ya setelah ekstraksi dilakukan 50 mili ya, volume aqueousnya itu adalah 50 mili. Berarti V aqueousnya 50 mili. Terus of sekian molar. Berarti ini A0, konsentrasi A yang awalnya. Analit yang awal berarti I2 ya maksudnya yang awal. 1,00 kali 10 pangkat minus 3 molar, ya kan? With the following quantities of organic solvent. Nah, jadi volume organic solventnya yang divariasikan atau VORG-nya. Nah, ada 50 mili, itu yang pertama. Nah, 50 mili, kemudian yang B, 25 mili. Berarti apa maksudnya? 25 milinya 2 kali, berarti di sini I-nya sama dengan 2 gitu, 2 kali dia. 5 ya, portion berarti bagian. Berarti I-nya sama dengan 5. Nah, kita lihat ya. Masukkan ke dalam persamaan ini. Yang pertama untuk yang A 50 mili. Dia nggak bilang berapa portion. Berarti artinya hanya ada 1. Ya, I-nya sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti I2 ya, ini maksudnya I remaining ya. Ini I. Nah, 50 V aqueousnya 50 ya. Sama semua V aqueousnya nggak berubah. Kemudian V organiknya, yang pertama kan yang A memang 50 mili karena 1 kali. 50 mili kali K-nya 85 tambah 50 V aqueous. A0-nya tinggal masukin, ini jangan lupa pangkat 1, I-nya sama dengan sekian molar. Artinya apa nih? 1,16 kali 10 min 5 molar itu adalah sisa konsentrasi dari I2 yang masih ada dalam fase aqueous. Sedangkan sisanya sudah berpindah ke fase organik. Nah, itu ya. Kita lihat yang B. Kalau ada 2 kali 2 portion ya. Tadi yang beda apa? Volumenya aja kan. Volumenya jadi 25. Tapi dilakukannya 2 kali. Nah, itu. Ini yang berubah ya. Terus dimasukin dapat sekian. Nah, konsentrasinya jadi makin kecil ya. Yang tersisa nih 10 min 5, sekarang minus 7, makin kecil. Lalu kalau yang 5 kali yang C, berarti portionnya tadi volumenya beda ya, 10 mili, kemudian pangkatnya 5. Ya, karena ini I-nya. Tadi 2, ini 5. Dimasukin yang lainnya sama aja, dapatnya min 10. Lebih kecil lagi. Nah, artinya apa? Semakin ya, jadi katanya di sini bahwa increased extraction efficiency. Jadi efisiensi dari ekstraksi itu meningkat kalau dilakukan ekstraksinya itu dengan jumlah yang lebih banyak, tapi volumenya lebih sedikit. Nah, maka dibilang dividing the original 50 mili yang tadi di awal 1 kali, 1 kali, yang ini 2 kali, yang ini 5 kali. Justru yang 5 kali itu konsentrasi yang bersisanya lebih paling kecil. Berarti kalau yang tersisanya sedikit sekali, berarti yang lain kemana? Udah pindah semua ke fase organik. Nah, jadi ini lebih efisien dibanding yang B dan yang A. Makanya di sini bilang it's always better ya, kita menggunakan beberapa porsi atau bagian dari pelarut yang lebih sedikit untuk mengekstrak sampel daripada menggunakan pelarut yang banyak tapi cuma 1 kali. Tapi ingat ya, portion ini juga harus sesuai dengan pelarut yang banyak. Maksudnya gini,
kalau kalian punya pelarutnya itu misalnya 100 mili gitu, 100 mili pelarut organiknya, ORG. Ini anggaplah VORG-nya ya, VORG 100 mili. Nah, kalau kalian buatnya nanti 5 kali, bisa 5 kali, berarti bikinnya 20 mili, 20 mili tiap-tiapnya. Kalau kalian bikinnya 10 kali, berarti masing-masingnya 10 mili. Jadi jumlahnya itu kalau dikalikan sama dengan 100 juga. Nggak boleh beda. Makanya di sini tadi dia bandingin 50. Kan kalau 50 kali 1 kali itu kan cuma 50 juga. Kalau 25 dikali 2 kali ya berarti 50 juga. Kemudian kalau 10 dikali 5 kali ekstraksi sama 50 juga. Jadi jumlah pelarut yang digunakan itu sebenarnya sama, tapi pembagiannya yang beda-beda. Ya, jadi dibagi kecil-kecil dulu gitu. Makanya dibilang di sini to use several small portion. Jadi beberapa bagian kecil dari pelarut ya untuk mengekstrak daripada satu kali dengan jumlah pelarut yang banyak. Nah, itu maknanya. Paham ya? Kalau belum paham ulang-ulang ya di bagian ini. Nah, ini muncullah grafik ya melihat bagaimana efisiensi dari multiple extraction. Maksudnya ekstraksi banyak. Yang tadi saya bilang yang I-nya itu otomatis lebih daripada 2 kan. Lebih daripada 1, maaf. Lebih dari 1. Perhatikan di sini sumbu Y itu adalah fraksi yang bersisa dari A ya, dari yang ya fraksi yang bersisa di fase aqueous maksudnya. Sedangkan yang X itu adalah number of extraction, berarti jumlah ekstraksi dari 2, 4, kemudian 6, 8, 10 ini misalnya ya. Perhatikan semakin ke kanan berarti jumlah ekstraksi kan makin banyak. Nah, kalau makin banyak ternyata Y-nya malah turun. Apa maknanya? Molnya kan fraksinya kan makin sedikit, ya kan, makin kecil. Nah, itu artinya kalau jumlah ekstraksinya makin banyak, maka fraksi yang bersisa atau jumlah konsentrasi yang bersisa di fase aqueous itu semakin sedikit. Nah, makanya lihat nih kalau cuman di sini kan berarti 1 nih tadi, tarik garis ya. Nah, ternyata segini sampai 0,35 yang bersisa, banyak kan? Ketika sampai ke 10 sampai kemana misalnya, sampai ke 4 aja deh misalnya 4, udah 0,2 gitu. Terus kayak sampai ke sini jadi berapa misalnya, jadi lebih kecil ya. Itu maksudnya. Alat yang sering digunakan untuk melakukan ekstraksi itu adalah corong pisah atau separatory funnels. Namanya adalah corong pisah. Nah, corong pisah ini bentuknya seperti ini ya. Jadi di ujung sini dia nanti keluar, ini bisa diputar kayak buret ya, bisa diputar. Jadi di ujungnya nanti dia bisa mengeluarkan yang mau dipisahkan, layernya, fasenya ya. Jadi ingat bahwa seringnya analit itu akan terekstraksi dari fase aqueous menuju ke fase organik yang tidak saling nyampur tadi. Makanya sebenarnya di sini dalam sini tuh ada 2 lapisan. Nanti dia kayak ada pemisah gitu. Ada kayak layer pemisah kelihatan batasnya. Jadi di sini anggap yang paling bawah itu fasenya fase air atau aqueous. Yang atas kita anggap fase organik ya atau ORG tadi. Nah, fase air tuh kenapa di bawah? Karena memang cenderung massa jenis atau rho daripada air itu lebih besar daripada rho dari organic solvent. Kebanyakan kayak gitu. Makanya airnya yang di bawah karena lebih berat, ya kan? Karena massa jenisnya lebih gede. Nah, jadi anggaplah dalam ini tuh ada analit A gitu dari fase organik ini kan. Nah, analit A. Kemudian nanti lama-lama pindah ke fase salah. Ya bukan dari organik ya, kebalik saya. Jadi anggaplah di fase air tuh ada analit A misalnya. Jadi kita anggap di fase organik itu ada analit A. Nah, lama-lama ketika dia after mixture is shaken, berarti ketika campuran ini dikocok ya, diaduk-aduk, kemudian diangkat gitu, kemudian ini ada tutupnya ya. Jadi dia ketika diaduk-aduk nggak tumpah. For a minute, misalnya 1 menit misalnya, kemudian otomatis nanti dia yang A ini akan lebih kalau efektif ya, dia akan berpindah menuju ke organik. Jadi dia pindah ke fase organik. Nah, kemudian sehingga nanti kan udah pindah tuh ke fase organik.
boleh diulang-ulang gojoknya, terserah. Nanti ketika udah lihat perbedaan warnanya udah jadi, misalnya kayak pindah dia, misalnya kayak kita nanti bisa kelihatan sih dari warnanya lebih keruh atau gimana lah, ada tandanya pokoknya. Atau misalnya di sini tuh larutannya berwarna ungu. Terus tiba-tiba ketika kita pakai di sini itu organiknya, misalnya kita pakai kloroform deh misalnya. Kloroform kan nggak berwarna ya, kayak alkohol warnanya. Nanti ketika digojok-gojok ternyata yang ungu ini pindahnya ke sini, otomatis kloroformnya jadi kayak warna ungu gitu. Berarti udah pindah ke sana kan analitnya gitu misalnya. Nanti yang bawah ini tinggal dikeluarin aja sampai batasnya yang garis batas ini. Bukan garis sih, kayak layernya kan kelihatan mana pembatasnya. Udah dikeluarin gitu aja. Nah, itu adalah proses pemisahan menggunakan corong pisah ya. Sekarang kita lihat. Nah, untuk pemisahannya juga kita bisa hitung rasio distribusinya. Jadi distribusi itu kayak menandakan berapa sih yang tersisa di dalam fase organik, berapa sih yang tersisa di fase solid. Rasionya yang kita perhatikan, perbandingan konsentrasinya gitu ya. Nah, ini contohnya adalah HBZ nih asam benzoik ya. Dia buat rumus untuk asam benzoik. Ini sampelnya apa aja boleh, cuma ini dari bukunya dia tulisnya for asam benzoic acid. Ini maksudnya dia pakainya ether biasanya. Nah, ether ini kan sebenarnya organik ya, organik solvent ya kan, berarti pelarut organik. Ini sama aja kayak fase organik. Dibagi dengan konsentrasi HBZ di fase aqueous yang A, ini juga BZ- di fase aqueous. Nah, kita bisa lihat bagaimana kaitannya antara distribusi rasio D ini kan rasio ya. Berarti rasio dengan konstanta distribusi yang udah kita bahas sebelumnya. Hubungannya seperti ini, KD per 1 tambah KA, berarti KA ini untuk sampel-sampel yang asam kan. Ini khusus buat yang acid, sampel yang acid. Dibagi dengan H+ di fase aqueous. Nah ini. Kemudian ingat bahwa kalau misalnya H+ daripada acid itu lebih besar daripada Ka, maka nanti asam benzoik itu akan lebih terekstraksi ke ether. Nah, berarti ke ether berarti ke fase organik kan? Ke fase organik. Berarti kalau terekstraksi ke fase organik, berarti lebih efektif karena kan tujuannya emang memindahkan dari fase aqueous ke fase organik. Maka ini disebutnya adalah fase yang kondisinya bagus gitu ya. Nah, kalau yang sebaliknya, kalau H+ lebih kecil daripada Ka, berarti nanti justru yang terjadi sebaliknya. Asam benzoik itu tetap berada di dalam aqueous layer, jadi nggak mau pindah dia. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa kalau H+ ini H+ didapat dari pH ya. Jadi kalau misalnya kita peroleh H+ lebih besar daripada Ka, kita anggaplah misalnya Ka-nya itu adalah 10⁻⁵. Berarti kalau kita punya pH-nya 3 sama kita punya pH-nya 7, oh no, nggak mungkin 7 ya, asam misalnya 6. Bagus yang mana? Nah, kira-kira bagus yang mana ya? Apakah yang 6 atau yang 3? Bagus yang 3 ya. Kenapa? Kalau pH-nya 3, konsentrasi H+-nya berapa? 10 min pH kan, min 3. Kalau pH-nya 6, konsentrasi H+-nya berapa? 10 minus 6. Besar mana minus 6 sama min 3? Besar min 3. Jadi nanti kalau dibandingin sama Ka-nya, Ka-nya 10 min 5, otomatis di sini kan lebih bagus pakai pH yang lebih kecil. Jadi pH-nya itu lebih kecil. Jadi lebih efektif kalau kita pakai sampelnya asam, nggak cuma asam benzoik, pilih yang pH-nya kecil agar lebih efektif, agar dia mau pindah ke fase yang organik gitu. Nah, kalau pH-nya kita pilih yang besar, justru nanti H+-nya kecil daripada Ka. Karena Ka 10 min 5 kan, lebih kecil ini kan. Nah, maka dia nggak mau pindah, tetap berada di situ. Nah, itu ya. Kenapa sistemnya mau pindah? Kalau pH-nya besar, kalau pH-nya kecil, kalau pH-nya kecil kan berarti dia lebih, maksudnya lebih asid ya, lebih asam dan tapi jumlah yang terionisasinya makin banyak. Jadi bayangkan H+ itu kan kayak menandakan konsentrasi yang terionisasinya makin besar kan. Konsentrasi min 3 sama min 6 kan besar min 3. Kalau makin banyak yang konsentrasinya makin besar, berarti kan sebenarnya lebih mudah untuk berpindah ke fase yang lain. Tapi kalau konsentrasinya aja kecil, ya makanya dia bertahan aja dalam air, nggak mau pindah-pindah lagi karena jumlahnya udah sedikit gitu. Nah, itu mungkin logikanya ya untuk memahami kondisi asid sampel ini.
Nah, ini adalah persentase ekstraksi. Kita bisa hitung dengan menggunakan S0 dikali V0. S ini kelarutan ya. Kelarutan. Sama aja kayak molaritas sih jatuhnya. Molaritas. 0 itu maksudnya apa sih? Di fase organik ya. Jadi ini fase organik, bukan 0. SO ya. Ini O, organik. Kalau A itu yang aqueous. Ini berarti yang organik. Ya. Nah, ini adalah persamaannya. Bisa digunakan dengan menghubungkan dengan distribusi rasio. Bisa juga 100 kali D dibagi D plus VA per V0. VA ini fase aqueous, ini fase organik. Jangan kalian tanya di mana datang rumus ini ya. Ini pakai aja langsung. Kita kan di analitik ini nggak menurunkan rumus ya. Langsung digunakan saja. Tapi kalau VA-nya sama dengan V0, berarti kan ini satu ya. VA per V0 kalau sama, ya berarti misalnya volumenya misalnya anggaplah 10 mili, ini 10 mili. Kalau dibandingin kan jadi satu. Makanya D plus 1 kalau VA plus V0-nya sama. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Terserah. Tergantung kondisinya. Kalau VA tidak sama dengan V0, ya pakailah yang pertama ini. Kalau sama, pakai yang kedua. Ini contoh soalnya. 20 ml berarti 20 mili ya of aqueous solution ya of 0.1 molar of butyric acid is shaken with 10 ml of ether ya. Oke. Perhatikan di sini ada butyric acid berarti asam butirat sekian molar dalam aqueous solution yang fasenya volumenya sekian. Nah, berarti 20 mili ini volume siapa ya? Berarti ini adalah volume dari aqueous ya, 20 mili. Kemudian konsentrasinya 0,1 molar. Alright. Oke. Kemudian shaken with 10 ml ether. Berarti ethernya itu apa? Volume dari organiknya kan. Nah, volume organiknya adalah 10 mili. After the layer are separated, ketika terpisah, it is determined by titration that ya dia melakukan titrasi bla bla bla. Dan ternyata masih ada 0,5 milimol butyric acid remains in aqueous layer. Berarti masih ada yang bersisa. Sisa dari butyric acid masih ada di fase aqueous, ya kan? Yang remains. Nah, kita bisa lihat pertanyaannya adalah what is distribution ratio and the percent extracted. Oke, yang pertama kita analisis dulu. Jadi kita mengawalinya dengan 2 milimol butyric acid. Dari mana dapatnya 2 milimol? Nah, apa rumus mol? Pakai volume. Molar kali volume kan? Molarnya berapa? 0,1 kan butyric acid di awal. Berarti 0,1 molar dikali volumenya ini yang awal 20 mili ya. Berarti dikali 20 mili. 20 mili. Makanya 2 milimol karena di sini mililiter ya. Kemudian and so blah blah was extracted. Kenapa dia tahu? Berarti di awal kita punya 2,2 milimol. Lalu dia bilang sisanya berapa? Sisanya adalah 0,5. Berarti yang terekstraksi adalah 1,5 kan. Jadi mol yang extracted ya kan adalah mol awal dikurang mol sisa. Makanya 2 milimol dikurang 0,5 milimol. Maka sisanya adalah 1,5 milimol. Lalu the concentration is in the either layer ya, either layer is 1.5 milimol per 10 ml. Konsentrasi di ether layer berarti ya udah yang terekstraksi kan yang kita ambil. Nah, makanya konsentrasi yang di organik gitu ya, konsentrasi di fase anggaplah ini A di fase organik adalah molnya dibagi volume kan. Makanya 1,5 milimol dibagi volumenya 10. Kenapa? Kan volume ethernya dibilang di sini 10. Maka dibagi 10 mili adalah 0,15 molar. Makanya the concentration in aqueous layer dihitung juga sama. Berarti kalau konsentrasi pada fase yang aqueous, berarti molnya kan tadi 0,5 ya yang di aqueous sisa, yang sisanya diambil dibagi dengan 20 mili aqueous layer kan dibilang dari awal 20 mili.
maka dapatnya 0,025. Kemudian kita bisa hitung D-nya, berarti rasionya adalah perbandingan apa? Rasio itu adalah perbandingan konsentrasi, ya, konsentrasi dari fase apa? Dari fase yang organik. Dia tanyanya apa sih? Ya, distribution ratio ya, berarti fase yang organik dibagi dengan konsentrasi A di fase aqueous. Makanya di sini dibagi ini dapatnya 6. Kemudian kita mau lihat berapa persen yang terekstraksi. Tadi rumusnya apa? Persen E sama dengan 100 kali D ya. Dibagi dengan D ditambah dengan V apa? VA per V0 ya. VA per VO, V organik maksudnya. Nah, gini kan? Nah, makanya 100 kali D-nya yang ini, kemudian dibagi sama D tambah 20/10. Ini fase aqueous, ini fase organiknya. Dapatnya 75%. Artinya, yang terekstraksi hanya 75%. Berarti sisanya 25%. Ya, 25% itu masih ada di fase aqueous tersisa. Atau boleh langsung kalian bandingin nih, kan mol yang terekstraksi 1,5 dibagi sama mol awal 2 kali 100 dapatnya 75%. Bisa juga pakai konsep kayak gini ya, sama aja hasilnya. Kalau lupa rumus boleh pakai ini ya. Nah, ini adalah fraction remaining. Tadi saya bahaskan di awal tentang konsentrasi yang tersedia. Sekarang kita bahas fraksi yang tersisa. Yang tadi kita bahas konsentrasi yang tersisa, ini fraksi. Berarti kalau ngomongin fraksi biasanya pakainya persentase. Nah, jadi di sini rumusnya adalah VA dibagi D, distribusinya, dikali V0 ditambah dengan VA. VA-nya 0 ini organik ya, A itu aqueous. N ini jumlah ekstraksinya. Ya. Contoh, asumsikan bahwa kita melakukan ekstraksi dari air ke toluen. Air itu berarti fase aqueous, ini fase organik, toluen organik. Analyte A has the distribution ratio, berarti D-nya adalah 10. Ya. Kemudian dia bilang apa lagi? Ya, 20 milliliter portion of an aqueous solution of A is extracted with toluene. Berarti aqueousnya volumenya ya berarti volume aqueousnya adalah 20 mili ya. Which of the following procedures will result in the most efficient removal of A from the aqueous phase to toluene? Nah, kira-kira dari A, B, and C, which one is the most effective procedure yang akan membuat ekstraksi ini lebih efisien? Ingat tadi kata kunci efisien ketika kita bahas di awal, efisien itu menunjukkan zat yang bersisanya lebih sedikit. Ya, artinya lebih banyak zat yang berpindah ke fase organik. Tadi gimana dibilang kalau di sana di menghitung konsentrasi? Kalau menggunakan portion yang sedikit-sedikit, dan diulang berkali-kali justru lebih efektif ya, lebih efisien dibanding yang satu kali. Jadi sebenarnya dari sini aja kelihatan jawabannya bakalan yang mana ya. Kayak A, B, dan C, one extraction, 40 mili langsung sekaligus, atau two extraction, 20 mili. Ini sama ya, 20 nanti dikali 2 kan 40 juga. Atau four extractions with 10 ml of toluene. Jawabannya pasti yang C. Tapi kita harus buktikan, kita hitung. Ya karena kan ini lebih banyak. Gitu ya. Nah, kita hitung pakai fraction remaining. VA dibagi D kali V0 plus VA dipangkatkan dengan N. Tadi VA-nya 20, lihat di soal lagi ya. D-nya tadi 10 distribution ratio-nya. Dikali dengan V0 organik yang dipakai 40 mili sekaligus, ditambah dengan volume aqueous lagi dipangkatkan 1. Ini kan karena N-nya tadi sama dengan 1. Dapatnya sekian. Ini diubah ke persen ya. 0,048 dikaliin 100. Dikali 100 dapat sekian persen. Ini persen yang tersisa. Berarti yang sudah terekstraksi berapa? Nah, berarti yang sudah terekstraksi itu adalah 100 dikurang 4,8. Nah, berarti sekitar 95,2%. Ya, ini digenapin sama dia. Berarti segini yang terekstraksi. Yang kedua, nah ini pangkatnya 2 ya, karena di sini 2 kali dibilang. Two extraction, berarti N-nya 2. Ya. Berarti 20. Nah, kemudian yang ini volumenya beda ya. Jadi volumenya tadi 40, sekarang jadi 20. Nah, sisanya sama aja, angkatnya beda. Dapatnya sekian persen. Nah, berarti ini bisa dihitung lagi. 100 dikurang dengan 0,83. Berarti kan 100% nih awalnya. Berarti sekitar 99%. Nah, segini yang terekstraksi.
Lebih banyak kan? Terbukti bahwa yang terekstraksi itu lebih banyak kalau dilakukannya berkali-kali. Nah, itu ya. Kalau 4 kali berarti ini volumenya berubah ya, jadi berapa nih? 20/10 gimana nih maknanya? Oh, ini ada salah ini. 20 dibagi, ini nggak ada ya. 10 kali 20 langsung. Kan D dikali dengan V0. D-nya kan 10, V0-nya ini harusnya 10 juga ya. Ini salah dia, V organiknya 10, ini juga 10, sebenarnya 10 ya. Tambah 20, baru dipangkatkan 4. Nah, dapatnya nanti sekian persen. Ya kan? Sekian persen baru dijadiin ini. Maka ini kan kecil sekali, maka dianggap yang terekstraksinya 100%. Karena kalau 100 dikurang 0,00077 itu kan jadi kayak kecil ya, hampir mendekati 100 juga, makanya diambil 100%. Nah, conclusion-nya adalah Zephyrel extraction using small portion, ya pakai porsi yang sedikit-sedikit dari organic solvent justru membuat pemisahannya lebih efektif ya, efisien ya, daripada pakai menggunakan satu kali tapi dengan jumlah pelarut yang banyak. Nah, ini adalah pembuktiannya. Nah, sudah selesai, ini hanya saja. Tadi kita bahas 2 kali ya tentang remaining, satu yang konsentrasi, satu lagi fraction. Jadi tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya fraction, kalian cari persentase. Tapi kalau konsentrasi itu pakai yang di awal tadi, yang ini. Mana remaining? Ini ya. Ini. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan pada classroom. Nanti kita akan coba discuss ya. Jika tidak ada, boleh dilanjutkan untuk mengerjakan untuk melakukan proses review kembali untuk materi ini. Saya tutup dulu presentasinya.